sebenarnya kandungan Al-Quran itu hanya dua saja. Akhlak itu juga dua, ilmu itu juga dua, takwa itu dua. Apa? Mematuhi perintahnya, meninggalkan larangannya, itu saja. Kan dua saja. Kalau dua ini dibawa kemana-mana, sehingga kita tidak mau berbuat sesuatu kecuali mengukur diri kita, perbuatan kita, perkataan kita dengan dua ini, sikap kita akan menjadi baik. Orang Ahlul Quran itu tidak banyak-banyak menyikapi Al-Qurannya, tetapi dua poin itu yang diambil, baru yang lainnya akan mengikuti. Takwa ini dikedepankan, maka ayat-ayat yang lain itu pasti akan sharing dengan kita, dekat dengan kita, bersama dengan kita, membawa, ya, memelihara, menjaga kita. Kalau takwa yang dikedepankan, karena takwa itu isinya baik semuanya. Dan takwa itulah tanda-tanda orang yang bahagia dunia dan akhiratnya. Allahumma ja'alna minhum. Oleh karena itu, ya, karena ini berhubungan dengan ketakwaan, ya, maka janganlah kamu makan harta saudaramu itu dengan cara yang tidak halal, dengan cara menipu. Karena kamu ini semua, ya, satu sama lainnya, yang namanya muslim, al-muslim akhul muslim. Muslim yang satu dengan muslim yang lainnya itu bersaudara bila mana mereka berpegang teguh kepada kitabullah dan sunnah. Tidak ada kemunafikan di antara kita. Itu muslim. Muslim yang berserah diri, tidak boleh lecehkan, tidak boleh bohong, tidak boleh menipu, tidak boleh apa saja. Banyak larangan-larangan dan juga banyak himbauan-himbauan supaya kita bersaudara. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolonglah kamu, ya, dalam urusan apa? Kebaikan dan ketakwaan. Kenapa? Karena kamu bersaudara. Ya. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dan janganlah kamu menjadi orang yang suka apa? Berbuat dosa. Karena orang Islam itu tidak mau berbuat dosa. Kalau jatuh, ya sudah, minta ampun kepada Allah, karena manusia itu tempatnya dosa, khilaf, salah. Paham? Sebaik-baik orang berdosa kembali kepada Allah dengan meminta ampun kepadanya. Ini perintah, ya. Jangan kamu tolong menolong di dalam apa? Permusuhan dan dosa. Allahumma hamdana bil Qur'an wa ja'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma nabbirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa an-nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat yang muliakan Allah, alhamdulillah pada sore hari ini di tempat kita Pondok Pesantren Hayus Sa'adah bersama-sama mengkaji Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 188. Bismillahirrahmanirrahim. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tutlu biha ila al-hukami litakulu fariqan min amwalin nas
bil itsmi wa antum ta'lamun. Ini satu bab. Ya, satu bab yang kita perdengarkan. Manfaatnya ini, pahalanya lebih baik daripada 1000 rakaat salat tahajud. Ya, lebih baik, bukan sama. Kita sholat 1000 rakaat, ya, beda. Oke, ada oke. Jadi kalau 1000 rakaat itu mulai maghrib tuh, awal isya sholat dah, sunnah terus sampai sebelum subuh itu bisa. Tapi bacanya ayat yang pendek-pendek. Kalau yang panjang-panjang nggak sempat juga, nggak bisa. Ya, tapi bukan itu ya, tujuannya bukan itu. Kita mempelajari ayat-ayat Allah ini supaya menjadikan pedoman hidup ini betul-betul membimbing hidup kita agar selamat dunia akhirat. Di dunia selamat, dunia bahagia, di akhirat masuk surga, itu maksud. Bukan di dunia bahagia nanti pulangnya ke neraka. Karena banyak orang yang artinya ya, yang mengaku dirinya Islam tapi perbuatannya kafir, perbuatannya fasik, munafik. Islam tapi munafik, gimana? Dia pinginnya hidup di dunia bahagia tapi di akhirat sengsara. Kenapa? Salah jalan. Nah, tapi kalau orang yang ingin mempelajari Al-Quran ini untuk menjadikan pedoman hidupnya supaya kita bahagia dunia dan masuk surga bersama Nabi Muhammad, nah ini jalannya. Paham? Jalannya. Jangan-jangan karena sebab harta, pangkat, kedudukan kita bahagia di dunia tapi sengsara di akhirat. Tetapi orang-orang yang memilih kehidupan dunia dengan berbuat fasik itu dari umat Nabi pasti akan disiksa sama Allah SWT sebelum matinya. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran, di dalam hadis itu banyak yang bercerita tentang masalah itu. Adzab ummati fi dunyaha. Kebanyakan adab umatku itu di dunianya. Karena di akhirat itu syafaatnya Rasulullah berlaku bagi mereka pendosa-pendosa itu. Tapi bagaimana kita akan bahagia di dunia kalau matinya itu nanti disiksa dengan Allah. Sebelum mati disiksa. Kan banyak orang mau mati disiksa, tidak mati-mati. Ya, ada orang nazak mau mati tidak mati-mati. Tarik, boleh, kodi boleh, tarik boleh, masuk boleh. Itu disiksa. Ya, dan orang-orang yang mau meninggal dunia itu karena sebab dia banyak hartanya, pasti akan katakan yang terakhir itu, laula akhartani ila ajal qarib fa asaddaka wa akum minas salihin. Ya Allah, beri tangguh aku sebentar saja. Untuk apa? Katanya Allah, aku bagi-bagikan duit-duit saya itu yang banyak untuk mereka dan saya akan menjadi orang yang saleh. Tidak cukupkah kamu hidup di dunia sampai tua? Ya, tidak dikasih tangguh sama Allah. Walaupun sejenak, walaupun senafas, tidak dikasih tangguh. Sudah waktunya, jam 12 mati. Tidak bisa kembali dengan uang, tidak bisa kembali dengan janji-janji. Andai katanya Nabi, mereka dikembalikan ke dunia untuk berkemas-kemas membagi-bagikan harta mereka, misalnya mereka lupa dengan janjinya itu. Makanya Allah tak boleh. Karena mereka itu memang pembohong, paham? Nah ini, di sini ada peringatan bagi kita bahwa Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan di sini kalimat wawunya itu adalah atof, ya tetap. Kalau ada waw di awal kalimat, kalau itu bukan gasam, wawul gasam, wawu sumpah seperti wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula. Nah, sumpah-sumpah wawu itu ya wawul gasam, wal fajri itu wawul gasam. Itu menunjukkan bahwa yang disumpah itu miliknya Allah. Wadduha, demi waktu duha,
artinya pagi. Siapa yang punya? Aku, katanya Allah. Wal laili idza saja, malam bila mana gelap gulita. Siapa yang punya? Allah. Aku bersumpah dengan milikku sendiri bahwa itu milikku. Nah, kalau kamu bersumpahnya wallahi billahi tallahi. Kalau ada orang bersumpah dengan kalimat ini, wajib kamu percaya walaupun dia dusta. Kenapa? Karena dia bersumpah dengan nama Allah. Masalah dosanya tanggung sendiri bila mana dia dusta. Tapi wajib kamu percaya karena sebab membawa nama Allah. Tapi kalau membawa nama Nabi, bin Nabi, ya, wan Nabi, itu tidak bisa. Ya, tidak bisa dianggap sumpah. Yang sumpah itu adalah apa? Huruf qasam. Waw, wallahi, ba, billahi, tallahi. Kalau ada yang bersumpah dengan itu, wajib kamu percaya. Ya, ini wawunya bukan wawu qasam tapi dan. Artinya belum selesai apa yang disampaikan kemarin, belum selesai. Ya. Jadi hukum-hukum Allah yang akan disampaikan itu supaya kamu masuk kepada orang-orang yang bertakwa. Wala ta'kulu amwalakum, jangan kamu makan hartamu. Nah, ini amwalakum, ya. Jangan kamu makan hartamu. Masa tidak boleh makan hartanya sendiri-sendiri? Paham? Boleh makan hartanya sendiri, diri sendiri. Nih, jangan kamu makan hartamu. Boleh? Boleh makan harta diri sendiri? Boleh. Tapi ini kok adalah jangan. Larangan, lanahi. Jangan kamu makan hartamu. Ya. Tapi di sini dikatakan bainakum, di antara kamu. Kan ini. Jadi kalau tolong menolong dalam kebaikan ya silakan. Kenapa? Karena satu sama lainnya adalah muslim, bersaudara. Jadi tidak ada saudara itu tapi mencelakakan saudara yang lain. Kalau dia mencelakakan saudara yang lain, dia bukan saudara. Berarti sudah keluar. Apa? Munafik, fasik. Kalau fasik itu akan berbuat baik, padahal itu isinya tipu daya. Mau menipu saudaranya dengan mengatakan saya berbuat baik. Sebenarnya saya berbuat baik, hanya saja kamu tidak tahu. Padahal yang digulirkan itu perbuatan buruk yang dapat merugikan satu sama lainnya. Faham? Maaf ya, ini kan oleh karena itu, ya, karena ini berhubungan dengan ketakwaan, ya, maka janganlah kamu makan hartamu, ya, di antara kamu. Bagaimana caranya ini? Menafsirkannya. Jangan kamu makan hartamu bainakum, di antara kamu. Artinya jangan kamu makan harta saudaramu itu dengan cara yang tidak halal, dengan cara menipu, KKN dan sebagainya. Ya. Bil batil, dengan cara batil. Jangan kamu makan harta di antara kamu. Kalau dikatakan kamu itu kenapa? Karena sekitar kamu itu saudara, makanya kamu. Kamu, bukan ka. Kalau ka, baru jangan kamu makan hartamu yang kamu cari. Boleh. Kalau yang dicari secara halal boleh. Kenapa? Damirnya anta. Tapi ini kum. Kalau kum itu ada berapa orang? Banyak orang. Kalau banyak orang, yang diajak bicara dan yang di sekitarnya semuanya itu sama. Satu, yang namanya Muslim. Orang Islam. Orang Islam itu haram, ya, kehormatannya, haram hartanya, haram segala-galanya itu disakiti. Nah, sekarang kan saling sikut menyikut. Apa boleh dikatakan Islam itu? Ya, tidak boleh. Orang Islam itu tidak boleh sikut menyikut, tidak boleh tolong menolong dalam kejahatan, kemaksiatan, ya, kekafiran.
Bahkan orang Islam yang dibantu, yang dibela orang kafir. Naudzubillah misalnya. Orang Islam apa itu? Sebenarnya kalau orang Islam itu yang dibela adalah dirinya sendiri, keluarganya, dan saudaranya. Bahkan jika kamu memakan makanan yang didapat oleh saudaramu, lalu kamu ambil, kamu raih dengan cara menipu, maka kamu itu akan dihukum oleh Allah. Tetapi kalau berniaga, Pak, sekarang saya mau beli kayu. Kayu apa? Kayu sengon. Kamu cari yang midilingnya sekian. Oh ya Bib, kira-kira berapa Bib? Bib satu pohon. Tingginya sekian. Oh ya sudah. Ketika Ustadz beli, ternyata penjual yang nyarikan itu mendapatkan kayu yang murah. Ya, kayu yang murah. Ustadz Habib maunya 300.000 misalkan satu pohon. Tapi ini dapatnya cuma 150.000, kan banyak badan tidak. Pas melihat 1.000 bungkah, untung tidak? Untung. Dia menipu? Tidak. Kenapa? Karena yang dibeli sama Habib 300.000. Yang seperti itu boleh. Menjualkan punya orang boleh. Jadi orang mencari harta itu dengan cara yang halal, dengan apa? Dengan menjualkan atau membeli sesuatu untuk dijual. Jual beli namanya. Ya. Itu boleh. Ya. Tetapi kalau menipu, manipulasi atau mencuri, merampok, ya, itu tidak boleh. Atau mengadu domba, ya, tidak boleh. Menduk sarah, judi, ya, itu tidak boleh, haram. Hasilnya haram, ya. Wa tutlu biha ilal hukami, dan kamu ajukan tentang masalah itu kepada hakim. Ini, wa tutlu, jangan kamu mengajukan, ya, hal-hal yang seperti itu kepada hukum, kepada hakim. Kalau dikatakan kamu jangan, berarti hakimnya benar atau tidak? Kebanyakan benar atau tidak? Hah? Nah, boleh tahu, Pak? Hah? Kenapa hukum-hukum yang ada di dunia itu hukum yang dibuat oleh manusia? Kalau hukumnya Allah, jangan pergi ke hakim. Kalau kamu pergi hakim, coba rasakan bagaimana. Yang salah bisa dibenarkan, yang benar bisa disalahkan. Kenapa? Karena ideologi yang dibuat oleh hukum itu bukan dari Al-Quran, bukan dari Rasulullah. Sehingga apa? Bertentangan. Kalau bertentangan, kamu ikut yang mana? Pasti ini ada yang benar, ada yang salah. Yang salah itu hukumnya Allah atau hukumnya manusia yang dibuat ideologi oleh manusia? Yang mana yang salah? Kalau hukum manusia yang salah, tentunya kamu, katanya Allah, jangan kamu adukan kepada hukum yang dibuat oleh manusia. Kenapa? Karena dia bisa, ya, menjual belikan fakta dan kenyataan dengan harga yang murah. Karena itu jangan kamu ajukan, ya, kepada hukum. Litakulu fariqam min amwalin nas, supaya kamu bisa makan sebagian dari harta manusia bil itsmi, dengan berbuat dosa, wa antum ta'lamun, padahal kamu itu tahu. Contoh, ada orang korupsi. Ketika orang korupsi, misalkan ada orang yang jujur bahwa ini tahu ini korupsi, ya, bagaimana supaya ini tidak masuk? Digap. Ya, jika ini data-data masuk, diabaikan. Jika ini masuk, dirobek, dibuang. Kenapa? Karena sudah terbayar, tergadaikan. Ilmunya tergadaikan. Belum masuk. Mana buktinya? Mana masuk? Yang mengajukan suratnya satu orang sendiri, tidak ada saksi. Ya, yang menerima surat itu banyak. Ya, ketika mau dianukan, tidak ada lagi. Paham? Atau kalau misalkan ada, kamu harus bayar karena kamu yang mengajukan. Ketika kamu bayar, ditunda-tunda lagi, tunda lagi, sampai kamu pas-pasan bayar. Jadi apa yang dikatakan Allah itu semuanya benar dan nyata.
Makanya hakim ini ya kalau sudah memproklamirkan dirinya untuk menjadi hakim, setong bener neraka. Salah tarik langsung. Berapa kali salah ya? Maka sekali salah akan selamanya salah, karena yang pertama kali menghakimi manusia yang benar disalahkan, maka selamanya dia salah. Karena apa? Terbiasa salah walaupun hakikatnya benar. Paham? Ini masalah hukum. Selama hukum itu tidak ya turun atau dari Allah, maka hukum itu banyak yang palsu walaupun ada benarnya. Ya. Ada orang naik sepeda motor, lampu merah nerobos, ya. Tabung besi straight, mereng. Nah, masuk gear. Kenapa kamu? Tahu salahmu? Tahu, Pak. Tahu apa? Apa salahmu? Nerobos lampu merah. Kok nerobos kamu? Saya tidak kelihatan sambian dah. Ya, itu pertama. Tilang. Betul tidak? Betul. Itu hukum. Ya. Tapi kalau misalkan yang jalan itu polisi atau tentara, kira-kira apa? Ada polisi, tentara benar jalan, atau DPR MPR jalan, lampu merah, jalan tak jalan, berhenti. Kenapa tidak berhenti? Kebal hukum, benar, benar atau salah? Salah. Kenapa dia berbuat salah? Katanya teladan mereka. Ya, yu'inal imam liyu'tamma bih, menurut Rasulullah. Dijadikan imam itu, pemerintah itu supaya diikuti perintahnya. Ya, makanya Habib terangkan bahwa di dalam Al-Quran itu Allah menyatakan ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kamu kepada Allah, taatlah kamu kepada Rasulullah dan kepada pemerintah. Tapi di sana tidak dikatakan wa ati'u ulil amri minkum. Ya, tidak ada. Ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Kenapa aku tidak wa ati'u ulil amri minkum? Karena yang diikuti itu hanyalah pemerintah yang mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Selama mereka mengikuti Al-Quran dan Sunnah, wajib kamu taat kepada paham? Kepada pemerintah. Kalau tidak mengikuti Al-Quran dan Sunnah, boleh diikuti. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh kamu taat kepada siapapun kalau bertentangan dengan hukum-hukum Allah. Ini dikatakan tilka hududullah. Ini hukum-hukum Allah. Makanya wajibnya kamu taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, dan taat pemerintah bila mana waunya itu kembalinya dia taat kepada Allah dan Rasulnya. Kalau tidak boleh. Tidak boleh taat. Paham? Kenapa? Jangan-jangan yang menjadi pemimpin itu adalah orang kafir, mau taat. Orang ahli maksiat, orang fasik, mau taat. Yang jadi pemimpin orang munafik, mau taat. Makanya wawunya itu tidak ada wa ati'u langsung, ya, wa ulil amri minkum. Kenapa? Ada apa? Definisi. Bila mana pemerintahnya taat kepada Allah dan Rasulnya, semua wajib taat kepada pemerintah. Kalau pemerintahnya tidak taat kepada Allah dan Rasulnya, bagaimana? Tidak wajib. Kenapa? Karena misalkan pemerintahnya kafir, tidak wajib. Makanya jangan pilih pemimpin yang kafir. Nah, ini makanya Al-Quran ini sudah sempurna aturannya untuk manusia. Kenapa? Karena ayat ini hanya mengatur manusia dan jin. Tilka hududul, ini hukum-hukum Allah. Fala ta'tadu. Jangan kamu berbuat sewenang-wenang, jangan melampaui batas. Ya.
Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Sesungguhnya Allah itu tidak suka kepada orang yang melampaui batas. Jadi melampaui batas yang bagaimana? Orang yang kafir, orang musyrik, orang fasik, orang munafik itu melampaui batas. Tetapi dosa sebesar apapun tetap Allah, dan kamu menemukan bahwa Allah Maha Pengasih, Maha Pengampun, penyayang kepada kita. Walaupun kita pendosa. Kenapa? Dosa itu dosanya Abu Tibi. Tapi kalau jadi pemerintah, jadi pemimpin, lalu memimpin rakyat tapi tidak benar, berapa? Ya, pahalanya banyak, dosanya juga banyak. Menetapkan sesuatu yang bukan tempatnya dosa. Memberikan hukum kepada rakyat tetapi tidak bersesuaian dengan Al-Quran itu berat. Ya. Zalim namanya. Tidak boleh berbuat zalim. Ya. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah itu menyuruh untuk berbuat adil dan berbuat baik kepada siapapun. Kepada diri sendiri harus berbuat baik, apalagi kepada orang lain. Kalau kepada diri sendiri tidak baik, bagaimana akan baik kepada orang lain? Kalau kepada dirinya sendiri dia bakhil, bagaimana akan dermawan kepada orang lain? Paham? Nah, ini kaitan banyak sekali. Tinggal kamu mengembangkan kehidupan ya yang kamu hadapi. Jangan kamu resah gelisah karena tidak ada hukumnya. Semua di Al-Qur'an ini ada hukumnya. Mau apa saja ada hukumnya. Tidak tahu tanya. Fas'alu ahli dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada ahlinya jika kamu tidak tahu. Jangan ngetabrus itu katanya orang Jawa. Cuma terbenteran tapi tak bersumber kepada ayat-ayat Allah dan sabda-sabda Rasulullah. Tak remari ada ujung pangkalnya. Tidak selesai-selesai. Iya enggak? Bagaimana caranya kalau begini, cara begini? Padahal salah. Yang bertanya Bahlul, yang menjawab juga Bahlul. Tidak selesai-selesai. Makanya katanya Allah, aturannya kalau kamu ingin tahu dan benar, tanyalah kepada ahlinya. Ya. Ya. Sakit perut misalkan, tanya sama siapa? Insinyur? Nah, tanya sama dokter. Mau bangun rumah, mau bangunan, tanya sama dokter? Ya tanya kepada insinyur. Berbicara masalah kitab, masalah Al-Quran Sunnah, mau tanya sama jenderal? Tidak. Tanya kepada kiai. Ya. Bagaimana hukumnya membela negara? Tanya sama siapa? Nah, tanya sama apa? Sama jenderal. Mereka yang tahu. Penetapan bagaimana membela negara dan tanya kepada ulama bagaimana caranya membela negara. Jadi untuk kenyangnya sendiri malah ya yang mengajukan perkara-perkara itu dipenjarakan. Kenapa? Kebal hukum misalkan. Untuk apa? Nah, untuk makan hartanya manusia yang dikorupsi dengan apa? Dengan berbuat zalim, berbuat dosa. Kepada siapa? Kepada yang mengajukannya atau kepada rakyat yang diperas. Wa antum ta'lamun, padahal kamu tahu kamu itu melakukan suatu perbuatan dosa dan zalim terhadap rakyat, atau kamu zalim terhadap dirimu sendiri sebagai pimpinan keluarga. Wa anfusakum wa ahlikum, nah, jaga dirimu, berarti tidak bisa jaga diri, bagaimana akan bisa jaga keluarga? Akhirnya apa? Dikasih makan keluarganya dengan haram. Kenapa? Karena tidak bisa menjaga diri. Kalau menjaga diri pakai akal saja, tidak pakai Al-Quran, cukup sudah. Kalau bukan haknya jangan diambil. Kamu cari dunia jangan dengan cara menipu, jangan cara bohong. Tidak pakai agama bisa dia baik. Wah, apalagi orang Islam yang berpedoman kepada kitabullah dan sunnah, tidak akan mungkin dia akan berbuat sesuatu yang dapat merugikan orang lain dengan cara menindas atau intimidasi. Ya, dengan kepintarannya, dengan apa? Dengan melukai dan menjadikan
bawahannya menderita karena sebab perbuatannya. Paham? Ini yang namanya Al-Quran itu, ya. Kalau Habib menafsirkan Al-Quran, bukan tidak ada marajiknya kepada tafsir-tafsir yang lain, ya, tetapi memudahkan kamu dan tidak terlalu monoton. Kamu monoton itu saja tafsirannya. Padahal kalau kamu tafsirkan dari mulai Adam sampai kiamat tentang Al-Quran, yang semuanya profesor, kitab-kitabnya sampai masjid, tidak selesai itu. Kenapa kita masih dipersempit? Tidak boleh menafsirkan sembarang dari Al-Quran. Yang penting, ya, Al-Quran itu ketika sudah kita belajar tentang masalah tafsir-tafsir yang ada, yang pernah disampaikan, yang ditulis oleh ulama, itu jadikan marajiknya kita. Tempat kembalinya kita di dalam menafsirkan ayat-ayat Allah yang relevan sepanjang zaman. Jangan monoton. Ya, makanya Habib itu kalau menafsirkan sesuatu tafsir yang Al-Quran, kadang-kadang kalau melihat di tafsir Al-Quran di ayat ini, di Jalalain atau di Sofi atau di Ibnu Katsir ataupun di Al-Hakam dan sebagainya, mungkin kamu tidak dapatkan. Ya. Nah, kalau kamu mau lihat, ya silakan dilihat. Tapi yang di Habib ini kamu kembangkan. Paham? Jadi ini karena sebab kebutuhan, ya, keadaan seperti ini, ya tafsirkan seperti ini. Kalau Habib misalkan tafsiran ini, besoknya lagi lain lagi, besoknya lagi lain lagi, besoknya. Kenapa kok bisa begitu, Beb? Karena ayat Allah itu luas, tambah digali, tambah dalam, tambah dicari, tambah kamu menjadi tidak tahu dari saking luasnya ayat-ayat Allah. Lain dengan tulisan manusia, ya, karena ini nurnya Allah. Barang siapa yang banyak membaca sholawat akan berkembang otaknya, hatinya, lesannya sebagaimana Allah kehendaki, sehingga apa? Kamu dengar enak, ya. Ini. Jadi kalau tahu kamu, ya, sesuatu yang haram itu haram, jangan kamu lakukan, jangan kamu makan. Bukan hanya kok diambil, ya. Artinya kamu itu kan sudah dikasih, ya. Kamu dikasih hidup, iya. Dikasih makan, iya. Dikasih minum, iya. Dikasih pakaian, iya. Dikasih rumah, iya. Dikasih mobil kendaraan, iya. Kenapa kamu cari orang lain? Kenapa kamu diskriminasi terhadap hartanya orang lain? Kenapa kamu mencuri? Kenapa kamu manipulasi? Ya. Nah, ini ketamaan manusia. Kalau manusia tamak, wajarlah, karena sifatnya memang lemah dan tamak. Paham? Sebenarnya Allah tidak menyuruh kamu itu untuk menjadi pejabat, tidak menyuruh kamu untuk menjadi konglomerat, tidak menyuruh kamu untuk menjadi presiden, tidak ada perintah di sini. Ya, yang diperintah kamu itu apa? Beribadah kepada Allah. Menjadi pimpinan rumah tangga, ibadah yang lebih baik. Menjadi istri dalam rumah tangga, jadi istri yang baik. Jadi anak, jadilah anak yang baik. Menjadi guru, jadi guru yang baik. Menjadi kiai, jadi kiai baik. Menjadi presiden, jadi presiden yang baik. Dan itu tidak diperintah. Kalau kamu sudah masuk, jadilah yang baik. Jadi semuanya sudah ada aturannya. Jadi kalau kamu sudah diberi sama Allah, cakar-kar ke lain. Seperti itulah. Ya, jangan tamak. Ya. Jika kamu tuh kaya raya, semua dunia punya kamu, ya. Habib ngontrak, semua ngontrak, itu semua apa kamu? Apakah lebih besar dadanya seperti ini? Apa lebih rajin boleh? Ya bakun, Pak. Kamu punya uang berapa triliun, Pak bakun, Pak, mohon bakunnya itu sudah. Mukanya kamu tuh sama. Tak kira obat apa bondi sesuatu pas lain, pas pote, pas gonteng nanda bakun. Walau tu presiden pas tu gogo aman je gagak. Bakun. Ya.
Tak kira melebihi targetnya apa yang Allah tentukan. Oleh karena itu, ya, kamu hanya diperintah untuk beribadah. Kalau ibadah enak. Kalau kamu misalkan punya kedudukan, kamu tidak sombong. Ya, kalau kamu jadi ulama, ulama yang tawadhu, menjadi murid, murid yang saleh dan sebagainya. Untuk rumah tangga bahagia. Oh, ya, enak sudah. Tidak usah bermulu-mulu lah hidup dah. Sebentar lagi kita mati. Hah? Mau tanya apa, Bang? Bengkak, Pak. Kapan kamu bisa menahan nyawa ini? Ya, kalau tidak kembali. Boleh nahan? Siapa yang bisa nahan? Tak ada yang bisa. Kalau sudah ajal datang, ya, memutus hubungan dengan dunia, pegang. Ya, banyak khatib-khatib yang berbicara di mimbar, mati. Ada jadi imam sujud, mati. Ada orang sholat, mati. Ada orang yang berfoya-foya dengan mobilnya, sak keluarga pegak. Jadi dunia ini hanya apa? Kalau sudah tidak bernyawa, itu mati. Ada gunanya dunia? Tidak ada guna. Yang berguna dunia itu bila mana dimanfaatkan atau dijadikan kendaraan untuk selamat dunia akhirat. Bahkan kamu sedekahkan tambah banyak. Dunia itu tambah banyak dengan wayurbi sadaqat. Menjadi dunia itu menjadi banyak karena sedekah. Bukan ecelengin, Pak. Mau ecelengin abid 10 hari. Ya, kita celengin tiap hari 10.000. Kalau 10 hari berapa? 100. Tapi kalau kamu misalnya sedekah 10.000 satu hari, berarti kamu dapat berapa? 100. Seketika itu, tasanya celengin. Tak beli, Beb. Tidak tahu. Kita yakinnya aman dia. Ya, yakin. Ya. Kan ada ilmu yakin, nurul yakin, hakul yakin. Kalau sudah yang berbicara itu Allah, kenapa kamu itu sampai terhalang untuk yakin? Padahal kamu tahu bahwa ini benar. Tapi masalah ini masalah bojong, berjamaah, tore. Hah? Masalah iya, tore, bon. Ayo dia masjid dia bunggal kok. Kira-kira 100.000 misalkan. Anak kendeng tak ada. Pak Duti, Pak. Mari buka masjid, ya. Yo tangin ben CV, ya. Sedia pelengan dari majo. Masjid temareh angki. Sombongan kita ibari ada. Tina termare insyaallah. Yas'alunaka 'anil ahillah. Mereka bertanya kepada Muhammad tentang masalah bulan sabit. Qul iya, katakan bahwa itu mawaqit. Ya. Mawaqit itu adalah waktu-waktu linnasi untuk manusia. Wal hajj dan haji. Untuk haji, ya. Haji dan untuk pemberitahuan tentang masalah waktu-waktu untuk manusia, tentang sholatnya, tentang fajar dan sebagainya, ya. Untuk puasa dan sebagainya. Masuknya semuanya. Jadi mawaqit itu apa? Waktu. Waktu sholatnya ada, ya. Waktu apa lagi? Waktu fajarnya ada. Waktu berangkat ke hajinya jangan bulan Safar. Bulan Safar, nah, angon Safar bi haji bib. Nah, haji bulan Safar oleh. Ada waktunya semua, ya. Walaysal birru bi an ta'tul buyuta min duhuriha. Bukanlah kebajikan, ya, dengan memasuki pintu, ya, dari belakangnya. Jadi apapun saja, kalau di Mekah itu ada pintu-pintu masuk ke Mekah, jangan lewat pintu-pintu yang lain. Kalau ini diterjemahkan, kalau kamu masuk ke rumahnya orang jangan lewat belakang atau jangan lewat jendela. Bertamu, Assalamualaikum, waalaikum, tidak ada senyaut. Berjendela, buka nyorok jendela. Tore masuk, lewat jendela, tepat. Masuknya lewat mana? Lewat depan, ya. Jangan lewat belakang. Kenapa lewat belakang? Karena lewat depan itu dapur. Dapur itu kadang-kadang ada gelentongnya enggak. Jadi masuk lewat. Nah, kalau punya rumah bersihkan depan rumah itu.
Ya, supaya apa? Kalau ada tamu senang, ada rumah rembu. Ya, tidak perlu bagus, yang penting bersih. Kalau punya yang bagus, ya Hasan lebih bagus. Ya, itu. Innallaha yuhibbul jamal. Ya, sehingga Allah senang kepada kebersihan, kecantikan. Walakin albirra man ittaqa, akan tetapi yang namanya kebaktian itu adalah siapa yang bertakwa kepada Allah. Bagi orang yang bertakwa atau bertakwa. Orang yang bertakwa itu paling baik atau paling baktinya seseorang itu kepada Allah dengan apa? Takwa. Takwa, taknya tawadu, qafnya qanaah, wawunya wara, ya-nya yakin. Lebaran macam masalah nggak ada tak yakin. Harus ya yakin. Semua amalan, semua ilmu yang ada di Al-Quran yang Allah sampaikan kepada baginda Muhammad SAW ada pada kita, semuanya benar, tidak perlu dilakukan. Apa yang disampaikan pasti Allah akan menyuburkan. Ya, boleh kamu mengatakan misalkan wa yurbi zadaqat, Allah menyuburkan rezeki, ya enggak? Kalau kamu misalkan bercocok tanam atau sabrem, ya, mari sabrem, itu siram. Bagaimana kalau kita bersedekah, nyiramnya bagaimana? Ya, nyiramnya baca ya Fattah, ya Razzaq, ya Ghani, ya Mughni, aghnini fadlika aman siwak. Kamu belanja 100.000, baca itu. 200.000 mau kasih orang, kasih semuanya. Gantinya itu banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dikatakan min haitsu la yahtasib, dari arah yang tidak disangka. Ya, ya Fattah, ya Razzaq, ya Ghani, ya Mughni, aghnini bi fadlika amman siwak. Setiap kali kamu mengeluarkan duit untuk belanja, untuk memberi orang, membantu orang, baca itu. Bertambah. Bertambahnya bukan berkali lipat, minimal 10 kali lipat atau tak terhingga. Tambah banyak kamu punya uang, lalu kamu sedekahkan, tambah banyak gantinya. Tapi ini maju mundur. Beli kopi, sempas ada, teleng bajikan keluarga. Itu tidak bisa. Ya sudahlah, tetap cerai. Ya sebenarnya apa ini bola ya, dengan akhirat manfaat. Jadi takwa itu isinya semuanya baik. Wa'tul buyuta min abwabiha, dan masuklah kamu ke rumah. Ini Baitullah maksudnya ya. Baitullah kan banyak rumahnya, banyak pintu-pintunya ya. Banyak pintunya ya. Saya dapat ngalah TV dapat belakang. Di zaman Nabi itu ya, pintu belakang di sini kan tidak ada sudah. Ini kan tidak ada nih di sana. Ya, di Mekah. Jadi masuk Mekah itu ada pintunya, pintu ini ya. Jadi kalau itu pintu ketika dibersihkan karpetnya atau dibersihkan tehalnya, kan ditutup pintu itu, tutup. Itu kalau sudah buka ini buru tuh dah. Ini kita keluar, buka ada di Mekah lah, pintunya rajin kayak ini lah. Ya enggak? Masih masuk aja utangnya itu. Senyotok juga. Ya mau kemana? Ya kesalahan kita juga. Kenapa harus ya cinta kemana? Ayo ada, masa butrukku. Ya. Daripada bahaya. Mun pas Sabtu ini mas dokter buka labang masuk begitu, lalu ada orang tua kena hijab, bengkak pak. Karena saya jalan kayak banyak itu jutaan. Siapa taning ada tren dari Allah, atau ada dah. Bengkak dah. Mari itu kena hijab, terbengkak saya budi kena hijab kayak banyak sama. Sebenarnya tidak perlu berebut. Sama dengan orang yang kaya raya, memberikan sedekah, memberikan zakat. Ya, zakat jam sekian. Oh, orang ada kepil. Tinggal lagi banyak semat, gara-gara buat teropok. Mau viral, buat apa?
Kalau kamu misalnya kaya, tidak pakai viral Pak. Tangan kanan kalau ngasih, tangan kiri tidak tahu. Artinya kalau kita memberi, istri tidak tahu, ya, anak tidak tahu. Biar apa dapat pahalanya? Viral saja ke istri tidak boleh. Coba kamu viral ke istri, duit 1 juta diviralkan, dek bagi kerja dek. Berapa kira-kira? Ini viral Pak acara. Hah? Makanya kalau tangan kanan memberi, tangan kiri tidak tahu. Jadi abah oleh pahala, sedekah, istri dapat pahala. Kenapa? Tidak mencegah. Tapi mereka berbuat 1 juta sebagai goreng, nak tak kenal acara kemudian. Engki. Nah, jadi kalau apa namanya masuk Mekah sekarang itu ya lewat pintunya dan tidak disebutkan lagi lewat belakangnya, karena semua depan, ya ada keliling depan Ka'bah. Yang ini kan Ka'bah, ya di sini. Kalau dulu kan sempit, orang sedikit, mungkin ada depan, ada belakang. Sekarang kan tidak, walaupun di belakang itu sudah tidak ada. Di depan masjid itu dikelilingi oleh pintu-pintu. Tidak ada depan, tidak ada belakangnya. Tidak ada barat, tidak ada timurnya. Masuk ke pintu masing-masing. Kalau dulu mungkin dari depan. Di sini tertutup. Ada pintu-pintu yang memang tidak diizinkan masuk lewat sana. Ya. Sama dengan misalkan kalau kamu misalkan ya, siapa yang masuk ke pintu sana oleh sarung, beli sarung sana. Sarung, bi kamisnya ya, bi pesan 1 jutaan di sana ya enggak. Pas saya larang di sini, saya nggak laku, cek lebat sini. Kira-kira walaupun tidak ditutup, ya, masuk sini kamu? Masuk, bersarung ini baik. Subhanallah, tahu sendiri. Makanya kalau masalah keduniaan itu tak perlu diajari. Sak bodoh-bodohnya manusia ngerti, pintar, subhanallah. Masalah saya tak usah ajarin. Si putu kan pintar. Tapi menurut saya pintar keker. Mangkan saya naik ini, saya naik tatiri itu bodoh kapi karena di besar. Sebentar ikut manggut, tak bisa naik. Paham? Kebanyakan seperti itu. Akhirnya kalau jarang menjadi pemimpinnya keliru, tidak berdasarkan ilmu. Akhirnya ngelanggar BTB. Pas berada, cek monggo saya menjadikan dirinya pemimpin itu jadi bonekanya DPR, bonekanya BR, bonekanya MK semua. Boneka sudah, nurut sana nurut ke timur. Anda, dia bukan pintar, tapi didorong, didongkrak, disuruh. Ada pesanan-pesanan. Nah, pesanan itu yang naudzubillah min syarri dzalik. Masih mau jadi? Ini terus. Allah karim. Tapi itu sudah ada jalurnya semua ya. Kalau bukan haknya, jangan diduduki. Tidak usah. Wattaqullah, karena itu hendaklah kamu bertakwa kepada Allah. Takutlah kamu kepada Allah. Pelihara dirimu dan keluargamu dari neraka. Jaga dirimu dari hukum-hukum Allah. La'allakum tuflihun. Ini perintah takwa ini Allah berharap, Allah berdoa, mendoakan kita. Mudah-mudahan kamu sekalian sudah dicipta, sudah dikasih rezeki, sudah dikasih petunjuk. Kalau kamu memilih petunjukku, mudah-mudahan kamu itu beruntung. Allah. Kalau misalkan kamu ada punya anaknya tidak nurut, tidak bengkak. Muntah nurut, tidak. Dengar itu orang tua itu. Udah celemet, tidak. Allah tidak. Allah tetap berharap. Jika kamu bertakwa kepada Allah, meninggalkan dosa dan maksiat yang dilarang oleh Allah, olehku, maka mudah-mudahan kamu itu menjadi orang yang beruntung. Nah, kalau kamu masuk ke takwa, pastilah dalam perangkap kamu untung. Karena kamu berada di jalanku, pasti kamu beruntung. Tidak ada orang Islam tidak beruntung, tidak ada. Semua beruntung. Dan tidak ada orang kafir itu yang beruntung, tidak ada. Kenapa? Walaupun dia punya istana, pangkat jabatannya tinggi, tapi di akhirat dicempakkan ke neraka jahanam.
Kita saat miskin-miskinnya tetap dihormat sama Allah, tunduk patuh kepada Allah, adab asal terhadap keluarga orang tua, dan semuanya akan jadi baik. Nanti matinya mati husnul khatimah, masuknya ke dalam surga. Tinggal sabar saja lah. Ya. Jadi begini, kalau kamu misalkan sudah menjadi murid, sudah bisa meneladani Habib, udahlah, apa yang dipegang sama Habib pegang saja. Apa yang diajarkan Habib itu pasti jadikan suatu tolak ukur bahwa harus seperti ini. Aku harus seperti Habib. Habib kalau bisa, saya harus bisa. Kalau Habib amal seperti ini, saya harus bisa. Gitu. Habib ya manusia. Ya, tidak ada lebihnya. Yang melebihi kita itu takwanya. Oleh karena itu bersama-sama. Ya, celu-keluan. Ya, baris berbaris itu kelihatan bagus. Kenapa? Karena serempak bersama. Mau saling mendahului, pengkotaan budi ada, tabrak, ada, serbu tak serbu, seperti itu. Jadi baris, ya, sama. Kalau baris itu sama, bagusnya kelihatan, ya, terus sama, sampainya sama, ya. Tuh, sini finish, tuh, dengan nyicil finish, ya. Kalau dia bubar, walaupun bunton tak dapat ke finish, tetap bubar. Kenapa? Karena sudah masuk ke finish. Seperti itu. Jadi kalau sudah satu saja sampai, pasti sampai semuanya. Amin Allahumma. Itu berkembang dengan Allah SWT. Jadi saja, diukur ya bagaimana menyikapi hidup ini, enjoy saja, santai saja, tetapi tidak mengabaikan. Ya. Apa yang diajarkan Allah dan Rasulnya. Wa qatilu fi sabilillahi alladziina yuqatilunakum wa la ta'tadu. Dan berperanglah kalian semuanya di jalan Allah, jangan takut. Berperang itu ada sesuatu yang tidak enak, tapi kamu jangan takut. Ya. Karena di sana ada syahid. Kalau kamu syahid masuk surga tanpa hisab. Ya, ini yang pertama. Bening ini sudah dijajah Indonesia oleh Belanda. Kita harus perang, angkat senjata. Yuk, berangkat. Barang abang album. Kita bang buku dah berdos. Ya, mati lah sedih lah. Mau sedih perang kok. Orang apa? Susah. Itu bukan berperang namanya. Ya, berperang itu bi ambalihim wa anfusihim. Di harta, di jiwa. Berangkat. Demi Allah, membela agama Allah. Nah, kalau misalkan waqatilu fi sabilillah, berangkat kamu berperang di jalan Allah, ini perang ini bukan hanya perang fisik. Ya, perang saraf, pemikiran, intelektual, ilmu, sains dan teknologi, pekerjaan, perbuatan, berperang. Harus memerangi kesalahan, kezaliman. Demi Allah, di jalan Allah. Berperanglah kalian semuanya di jalan Allah. Alladzina yuqatilunakum. Ya, perangi orang-orang yang memerangi kamu. Tapi herannya Allah itu kasih sayangnya bagaimana? Kalau misalkan perangi orang-orang kafir itu berarti harus bunuh semuanya, tidak? Ya. Kenapa? Karena Allah yang nyuruh. Tetapi Allah menyatakan di sini wala ta'tadu, tapi jangan kamu melampaui batas. Sudah tahu mati ke cecah. Riem tahu buatlah, tahu tak juga boleh. Padahal sudah mati, ya tak direkeng ngalto, tidak. Turun cecah. Ini wala ta'tadu itu Allah. Engkau tahu apa? Ban mati tahu, ban dia fisabilillah tahu. Tapi ban kan cak monggo kan ya bernafsu untuk membunuh. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Sesungguhnya Allah itu tidak cinta, tidak suka orang yang melampaui batas. Tembak sekalian, mati, sudah. Yang melampaui batas, sampai tak ada. Saya peluru ibu kika. Ya, tidak boleh gitu. Yang pertama kamu berboros-boros membuang peluru, sementara musuh masih banyak, gitulah. Kalau berpikir rasionalnya. Tapi wala ta'tadu, jangan kejam kamu. Ya, kan kejam kesannya.
Ingat orang Israel itu yang nendang orang perempuan itu, orang jilbaban, ya ditendang tekakin segini sasokon sepatu PDL itu. Kalau tentara itu sepatu PDL itu yang pop di PM itu. Tantu tekakin bengkak. Tentu dana marian tem ke tantu. Wah. Kejam memang. Yahudi itu kejam. Jangan pura-pura membela Yahudi. Yahudi sering dibela, malah orang kadang-kadang minta penasihat dari Yahudi. Karena sudah kejam, harus belajar kejamannya gimana supaya kejam. Kalau tidak belajar sama ahlinya, ya enggak. Katanya Al-Quran suruh belajar sama ahlinya. Kalau belajar sama Yahudi, bagaimana? Supaya kejam dirinya sendiri, supaya supaya zalim, supaya bisa berbuat jahat. Kalau Indonesia itu mau mengikuti adabnya, tidak pakai Al-Quran, tidak pakai Islam. Kalau di Indonesia itu adabnya sudah luar biasa, sopan santunnya luar biasa. Apalagi orang Jawa, enggih, orang Martapura, enggih, tak usah agama itu. Ya, dengan akhlaknya dia masuk surga. Tetapi yang menyebabkan kita semuanya masuk surga karena syahadatnya itu tadi dan syafaatnya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi antep asalnya akhlaknya orang Indonesia itu mumtaz. Tidak ada yang di negara-negara lain, tidak ada. Habib kan banyak juga keliling tentang masalah dunia hal-hal seperti itu, orang-orang luar negeri, ya enggak. Tapi akhlak seperti orang Indonesia tidak ada. Makanya disyukuri. Diislamkan, subhanahu wa ta'ala. Yang ngerusak ini bukan orang Islam sendiri, orang luar, orang kafir yang tidak mau kamu itu bersatu. Makanya Pancasila itu akan dirusak. Persatuan Indonesia, ada apa-apanya itu, ganti yang baru, yang bagus. Padahal itu isinya, kandungannya ada di Al-Quran. Al-Quran bersumber daripada Al-Quran. Mudah-mudahan sedikit yang disampaikan ini memberkahi kita dan juga bisa membawa terbimbing dengan ayat-ayat Allah, dan mudah-mudahan kita senantiasa mendapat syafaat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kita hidup dalam iman dan Islam, mati dan husnul khatimah dan masuk surga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta mudah-mudahan NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, tetap jaya, tetap Indonesia Raya, tetap berpegang teguh kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah. Wa ila hadratin Nabi Al-Fatihah. Taqabbalallahu minkum.